Hai, Cuanomics di sini. Apa kabarnya di sana? Kalau kabarnya APBN 2025 pada triwulan ketiga ini ternyata mengalami defisit. Walaupun Menteri Keuangan Purbaya memastikan bahwa defisit ini masih terjaga, tapi benarkah demikian? Langsung saja kita akan ngobrol-ngobrol dengan peneliti ekonomi KOR, yaitu Pak Yusuf Ermanilet yang sudah bergabung bersama kita di sini. Halo Pak Yusuf, terima kasih ya sudah mau join secara online nih bersama Cuanomics Liputan 6. Langsung saja saya tapi sedikit review juga ya. Di sini kan Pak Purbaya Menteri Keuangan kita itu baru saja mengumumkan bahwa per 3 per 30 September 2025 gitu. APBN mengalami defisit sekitar 371,1 triliun rupiah atau 1,56% ya dari PDB per 30 September itu. Walaupun memang Menteri Keuangan Purbaya itu memastikan bahwa uh, jumlah tersebut itu masih relatif aman karena nominalnya itu masih 1,56% ya. Sementara kan targetnya adalah 2,78% untuk target defisit APBN 2025. Nah, dari sudut pandang Anda sendiri nih Pak, apakah benar demikian masih aman atau mungkin apa nih maknanya buat ekonomi Indonesia? Iya, kalau dilihat dari kacamata target di sepanjang tahun ini memang defisit anggaran itu masih berada pada range target defisit ya yang ingin dicapai oleh pemerintah karena tadi sempat disinggung di sepanjang tahun 2025 ini defisit anggaran itu ditargetkan mencapai sekitar 2,78% rasionya terhadap PDB. Dan kalau kita melihat dari angka defisit anggaran sampai dengan September itu mencapai 1,56% terhadap rasionya terhadap PDB. Jadi kalau dilihat dari kacamata itu saja, memang saya kira memang masih berada pada range yang ingin dicapai pemerintah ya, terutama di akhir tahun ini. Nah, hanya saja kalau dilihat dari kacamata yang lebih luas, sebenarnya defisit yang terjadi terutama di tahun ini sampai dengan September itu relatif lebih besar atau lebih tinggi jika dibandingkan dengan pencapaian defisit anggaran pada periode yang sama di tahun lalu. Karena di tahun lalu itu defisit anggaran per 30 September itu sampai dengan 30 September itu hanya sekitar 1,10% rasionya terhadap PDB atau sekitar nominalnya sekitar 243 triliun gitu ya. Jadi memang kalau diukur dari kacamata pencapaian tahun lalu, defisit anggaran di tahun ini memang relatif melebar atau membesar. Nah, tentu pelebaran defisit anggaran ini bukan tanpa konsekuensi ya, karena ketika defisit anggaran mengalami kenaikan, maka pemerintah harus mencari cara untuk menambal defisit anggaran yang terjadi. Dan salah satu cara yang digunakan itu adalah dengan cara misalnya menerbitkan surat utang baru gitu. Nah, kenapa kemudian pemerintah menerbitkan surat utang baru? Karena sumber pendanaan utamanya melalui pajak itu kinerjanya juga tidak begitu baik ya. Kalau kita lihat dari pencapaian pertumbuhan penerimaan pajak di APBN sampai dengan September itu mengalami penurunan hingga 4,4% secara growth-nya. Jadi ini relatif lebih dalam jika dibandingkan dengan pertumbuhan penerimaan pajak di tahun lalu. Sehingga mau tidak mau pemerintah harus mencari sumber pendanaan melalui penerbitan surat utang. Nah, penerbitan surat utang yang dilakukan di akhir tahun ini kan tentu akan punya semacam risiko tersendiri ya, terutama kalau kita kaitkan dengan kondisi ekonomi global kita yang relatif masih tidak menentu. Imbas dari kita ingat beberapa hari terakhir ini Trump kembali menyulut ya api perang tarif dengan China sehingga ini juga akan ikut mempengaruhi kondisi ekonomi global dan akan mempengaruhi secara tidak langsung kondisi pembiayaan APBN kita terutama di sisa tahun 2025 ini. Jadi saya pikir memang kita perlu melihat dari kacamata yang lebih luas bahwa betul defisit anggaran di Januari sampai dengan September itu masih pada range target yang ingin dicapai oleh pemerintah. Namun kalau kita lihat dari ukuran tahun lalu, defisit ini mengalami pelebaran karena tadi ya penerimaan negaranya juga mengalami penurunan hingga sekitar 7%-an, pajaknya turun hingga 2,9% sehingga ada konsekuensi di mana pemerintah harus menambal kebutuhan defisit dengan penerbitan surat utang. Nah,
Dalam jangka panjang, penerbitan surat utang ini juga punya konsekuensi juga gitu ya. Dalam arti misalnya pemerintah sudah tentu harus membayar eh, pokok utang yang harus dibayarkan melalui penerbitan surat utang di tahun ini, plus ditambah bunga yang muncul dari pokok utang yang dilakukan oleh pemerintah, imbas dari pelebaran defisit. Nah, bunga utang sendiri kalau kita lihat proporsinya juga sudah cukup besar ya dalam belanja pemerintah pusat. Artinya ketika proporsi belanja bunga utang ini cukup membesar, ini kan nanti dia akan mempengaruhi proporsi belanja-belanja lain yang sebenarnya sifatnya lebih produktif, terutama dalam mendorong perekonomian, misalnya bantuan sosial, kemudian belanja subsidi dan belanja lain. Jadi memang ada konsekuensi yang harus disampaikan, harus kita lihat secara lebih utuh dari pelebaran defisit, terutama di tahun ini, eh, apa untuk melihat secara lebih komprehensif ya bagaimana laporan defisit anggaran pada APBN ini mempengaruhi perekonomian secara umum baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Baik. Nah, untuk melihat, dari kacamata yang lebih besar lagi begitu ya, kira-kira risiko atau bahaya apa sih yang perlu diwaspadai dengan adanya defisit ini, Pak? Iya, defisit anggaran kan artinya pemerintah harus mencari sumber untuk mendanai gitu ya defisit anggaran di tahun ini. Nah, pendanaan defisit anggaran di tahun ini, pendanaannya itu tidak hanya berkonsekuensi pada eh, pengelolaan APBN di tahun ini saja, tetapi juga di tahun-tahun setelahnya. Ilustrasi sederhananya seperti ini. Jadi ketika pemerintah misalnya menerbitkan surat utang ya untuk tadi mendanai defisit anggaran, maka kan pemerintah itu nantinya harus membayar surat utang yang diterbitkan ya, baik itu pokok utangnya maupun bunga utangnya. Nah, pembayaran bunga dan pokok utang ini kan salah satunya dilakukan dengan cara menarik pajak dari masyarakat secara luas gitu. Jadi pajak yang ditarik dari masyarakat salah satunya nanti itu dialokasikan untuk membayar berbagai kebutuhan belanja ya, termasuk di dalamnya pembayaran bunga utang yang dilakukan oleh pemerintah karena mendanai defisit yang terjadi. Jadi kita tidak hanya bisa melihat bahwa konsekuensinya itu hanya muncul di tahun ini, tetapi juga bisa jadi konsekuensinya itu juga muncul di tahun-tahun berikutnya. Nah, kalau kita bicara aspek risiko, tentu aspek risiko dalam horizon uh, timeline yang jangka panjang itu menjadi lebih tidak menentu gitu ya. Artinya kita tidak bisa memprediksi bagaimana sih perekonomian global misalnya dalam katakanlah 2 hingga 5 tahun ke depan gitu. Itu sangat sangat cepat bisa berubah sehingga ini yang juga akan ikut mempengaruhi tadi resiko dari pendanaan dan pengelolaan APBN karena tadi kalau seandainya kondisi ketidakpastian ekonomi globalnya itu meningkat, maka pendanaan pembiayaan APBN untuk menutup defisit ini juga akan semakin mahal. Jadi tadi ada risiko penerimaan pajak yang harus ditingkatkan di kemudian hari untuk membayar atau menambal defisit anggaran di tahun ini. Plus tadi ya risiko pendanaan yang bisa jadi menjadi lebih mahal karena tadi risiko dalam jangka panjang ini menjadi lebih tidak menentu ya karena sulit diprediksi. Ya, tadi karena memang pendapatannya masih rendah, berarti apakah, memang kinerja dari pajak sendiri itu masih belum maksimal saat ini? Iya, jadi kalau kita lihat memang pajak kita belum bisa dikatakan maksimal karena kebutuhan dari pajak untuk mendanai belanja itu masih tidak seimbang gitu ya. Karena kebutuhan untuk belanjanya itu kan di tahun ini kita memerlukan sekitar 3.527 triliun, sementara kemampuan kita untuk menarik pajak atau pendapatan negara secara umum itu hanya sekitar 2.865 triliun. Jadi ada sekitar 100 seribu lebih ya triliun yang kita harus danai dari misalnya dari penerbitan surat utang. Jadi ini sebenarnya hanya mempertegas gitu ya bagaimana pengelolaan pajak kita tidak hanya di tahun ini tetapi juga di tahun-tahun sebelumnya. Kita paham bahwa masalah rasio pajak terhadap PDB yang relatif rendah ini menjadi semacam masalah yang belum bisa
pergi ya dalam pengelolaan pajak di Indonesia. Padahal kita juga paham dalam satu dekade terakhir pemerintah melalui otoritas terkait juga sudah melakukan berbagai cara, termasuk tadi kalau kita lihat misalnya ada program pengampunan pajak, kemudian juga ada program administrasi, perbaikan administrasi, bahkan yang terbaru di tahun ini ada apa Cortex yang disinyalir meskipun dia punya potensi untuk memperbaiki administrasi perpajakan, tetapi karena tidak dipersiapkan dengan matang, akhirnya eh, ini kemudian juga menjadi disinyalir menjadi salah satu penyebab kenapa penerimaan pajak kita terutama di awal tahun itu relatif mengalami. Nah, jadi kalau kita bicara jangka pendek, memang ada aspek tadi ya pengelolaan administrasi yang terganggu karena ada sistem Cortex dan itu saya kira juga sudah diakui oleh Pak Purbaya ya karena dalam kesempatan press conference sebelumnya beliau juga menyampaikan salah satu target yang ingin dikejar atau diperbaiki adalah memperbaiki sistem Cortex karena dalam jangka pendek itu memang mempengaruhi kemampuan untuk menarik pajak melalui aspek administrasinya. Nah, di sisi lain, kalau kita bicara konteks yang lebih jangka panjang, tentu perekonomian kita yang sedang melemah juga ikut mempengaruhi penerimaan pajak yang sedang lemah. Jadi, kombinasi faktor struktural seperti perekonomian yang sedang lemah, kemudian faktor administratif, saya kira menjadi kombinasi maut yang akhirnya sayangnya ya tidak memberikan berita baik, terutama untuk pengelolaan perpajakan kita, terutama di tahun ini. Ya, tapi juga ini, Menteri Keuangan Purbaya baru saja mengumumkan ya atau mengatakan walaupun masih wacana gitu ya, tengah mempertimbangkan adanya penurunan tarif, PPN 11%. Nah, kira-kira itu nantinya akan berdampak seperti apa nih terhadap pendapatan maupun ekonomi Indonesia? Iya, secara konsep sebenarnya ketika tarif eh, pajak itu diturunkan, tentu itu akan menurunkan potensi penerimaan ya, terutama dalam jangka pendek. Namun di saat yang bersamaan, tergantung dari desainnya, penurunan tarif PPN itu juga sebenarnya bisa eh, mendorong perekonomian gitu ya. Dan ketika perekonomian itu didorong menjadi lebih tinggi, potensi kehilangan dari PPN itu bisa terkompensasi atau tertutupi dari pos pajak lain. Misalnya ilustrasinya ketika PPN diturunkan, maka aktivitas perekonomian berjalan, penghasilan untuk sebuah perusahaan itu meningkat, maka eh, peningkatan dari eh, kompensasi perusahaan tadi yang meningkat itu menutupi penurunan dari PPN. Jadi memang dalam jangka pendek ini akan tergantung gitu ya dari berapa besaran tarif yang akan diturunkan dan barang-barang apa saja yang kemudian masuk ke dalam wacana dalam penurunan tarif PPN ini. Jadi kalau kita perhatikan juga negara tetangga seperti Vietnam juga melakukan hal yang sama ya. Artinya mereka menurunkan tarif pajak dalam hal ini PPN untuk menggerakkan perekonomian. Namun ada catatan yang juga perlu kita sampaikan bahwa ketika pemerintah muncul dengan wacana ini, maka juga tadi saya sempat singgung dalam jangka pendek ini akan berpotensi menurunkan penerimaan terutama dari pos PPN. Nah, tentu ketika hal itu terjadi perlu ada langkah mitigasi yang juga dipersiapkan oleh pemerintah. Jadi ketika misalnya ya pemerintah menurunkan tarif PPN, kemudian penerimaan pajak dari PPN itu turun, dan itu kan akan memberikan implikasi terhadap peningkatan defisit anggaran dengan nilai tertentu. Peningkatan defisit anggaran ini perlu dijaga dengan cara salah satunya melakukan penyesuaian di sisi belanja gitu ya. Jadi kalau seandainya ternyata penerimaannya itu melambat, maka dari sisi belanja pun harus disesuaikan. Nah, caranya ya mau tidak mau pemerintah harus melakukan reprioritasi anggaran lagi. Artinya pos-pos belanja yang bisa ditunda sementara waktu itu harus ditunda gitu ya agar kebijakan penurunan tarif PPN ini tidak berimplikasi terhadap kenaikan defisit anggaran yang lebih besar. Jadi memang ada semacam trade off gitu ya ketika pemerintah ingin menjalankan kebijakan penurunan tarif PPN ini. Tetapi kalau didesain secara baik, memang penurunan tarif PPN juga bisa berfungsi untuk menstimulasi perekonomian. Itu kata kunci yang perlu kita garis bawahi.
Baik. Nah, tadi yang juga mempengaruhi pendapatan kan Pak Yusuf bilang adalah dari faktor global juga begitu ya. Nah, untuk yang faktor global ini apakah memang hanya akan bisa menjadi faktor yang sudah mutlak, tekanan yang mungkin tidak bisa di apa-apain lagi atau mungkin masih ada siasatnya gitu untuk menghadapi faktor global tersebut? Ya, kalau kita bicara faktor global, ada yang sifatnya memang given gitu ya, artinya kita tidak bisa apa-apakan lagi gitu, itu sudah dari sananya. Tetapi ada juga yang bisa kita eh, mitigasi. Jadi dalam konteks faktor global, misalnya saat ini pemerintah kan masih melakukan negosiasi setahu saya dengan Amerika Serikat, US untuk tarif dagang ataupun ketentuan teknis dari tarif dagang antar kedua negara. Nah, ini yang kemudian perlu diantisipasi bagaimana nanti kelanjutan ataupun hasil dari negosiasi tarif dagang ini karena nantinya hasil negosiasi ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Karena bagaimanapun juga kalau kita bicara konteks global, Amerika Serikat atau US itu menjadi salah satu pangsa pasar utama untuk beberapa industri penting di dalam negeri. Sebut saja misalnya tekstil, kemudian juga alas kaki gitu ya, dan juga ada beberapa sektor pada uh, perikanan gitu itu juga menggantungkan pangsa pasar ekspor mereka ke US. Sehingga yang kita bisa lakukan atau yang pemerintah bisa lakukan dalam hal mengontrol global tadi, yaitu negosiasinya harus berjalan smooth dan memastikan kepentingan Indonesia juga ikut terakomodasi dalam proses negosiasi tersebut. Jadi eh, kepentingan Indonesia ini yang akan mempengaruhi bagaimana kelanjutan ya apa pertumbuhan ekonomi kita dalam jangka pendek hingga jangka menengah dan pada muaranya itu juga akan ikut mempengaruhi bagaimana kondisi ekonomi akan mempengaruhi APBN terutama dari sisi penerimaan. Karena kan hipotesisnya semakin baik pertumbuhan ekonomi itu juga akan berkorelasi positif terhadap semakin baiknya penerimaan negara terutama mungkin dari sektor pajak gitu. Jadi disitulah yang kemudian bisa diatur proses negosiasinya yang menurut kami perlu dipastikan gitu ya agar mengakomodasi kepentingan Indonesia sehingga faktor dari global itu setidaknya tidak menghantam secara agresif gitu ya terhadap perekonomian kita. Oke, itu kan tadi dari sisi pendapatan negaranya ya. Kalau untuk dari sisi belanja negaranya sendiri, menurut Anda apakah sudah produktif atau masih ada yang bisa dikritisi? Kalau kita lihat dari belanja negara ya, sebenarnya pertumbuhan belanja negara sampai dengan September itu justru mengalami penurunan 0,8% secara umum. Jadi penurunan ini artinya realisasi belanja kita sampai dengan September relatif jauh lebih rendah dibandingkan kondisi yang sama di tahun lalu. Padahal secara nilai nominal eh, target belanja di sepanjang tahun 2025 itu relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun lalu. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ya, ini karena ada beberapa hal. Yang pertama, eh, meskipun punya niat baik, tetapi program efisiensi yang dilakukan secara tiba-tiba itu akhirnya memberikan implikasi yang tidak begitu baik, terutama dalam pengelolaan belanja. Kenapa? Karena ketika pemerintah keluar dengan kebijakan efisiensi dan kebijakan efisiensi itu dilakukan setelah pagu anggaran itu sudah diketok palu ya, artinya sudah disepakati, maka mau tidak mau kementerian dan lembaga itu harus menyisir kembali anggarannya. Nah, proses penyisiran anggaran inilah yang akhirnya memakan waktu dan akhirnya menyebabkan mereka melakukan penyesuaian untuk tidak berbelanja terlebih dahulu, terutama pada pos-pos belanja yang bisa ditunda sementara waktu ya. Misalnya pos belanja seperti belanja infrastruktur, kemudian belanja barang, eh, misalnya kayak belanja rapat-rapat di hotel misalnya itu kan ditunda sementara waktu untuk memastikan bahwa proses efisiensi itu berjalan gitu. Nah, akhirnya proses belanja itu baru sepenuhnya dibuka, keran efisiensi itu kan baru dibuka sekitar kalau saya tidak keliru Maret dan April gitu. Dan itu artinya kita ada lag 2 bulan dari proses realisasi anggaran belanja di Januari dan Februarinya itu tidak berjalan secara optimal. Itu yang pertama.
Kemudian dari sisi kelembagaan, pemerintah daerah itu juga kesulitan ketika pemerintah pusat tiba-tiba melakukan efisiensi dan pemotongan anggaran karena tidak semua kemudian pemerintah daerah itu punya kemampuan kapasitas fiskal yang mumpuni. Ketika anggaran dari pusat itu di-cut atau dipotong, mereka akhirnya harus melakukan sekali lagi menyisir anggaran dan em, di proses penyisiran anggaran itu akhirnya kelihatan mana belanja yang bisa dipotong. Nah, proses yang dilakukan oleh eh, pemerintah daerah ini akhirnya juga memerlukan waktu dan menghambat realisasi belanja di tahun ini. Plus yang juga tidak kalah penting, pos-pos belanja yang sifatnya program flagship pemerintah juga realisasinya rendah. Seperti misalnya program MBG ya. Kita tahu kemarin kalau saya tidak keliru uh, pemerintah melalui otoritas terkait BGN sudah menyatakan tidak mampu untuk menyerap keseluruhan dari anggaran program MBG. Nah, kenapa kemudian tidak mampu? Saya pikir ini kombinasi beberapa faktor ya. Pertama, proses perencanaannya memang tidak matang, kemudian juga masalah eh, skema dari penyaluran anggaran juga berubah-berubah ya. Artinya yang tadinya sifatnya reimburse kemudian diganti menjadi sifatnya penyaluran beserta penyaluran yang bisa cair ketika ada perencanaan itu yang kemudian menghambat kenapa program flagship pemerintah seperti MBG juga realisasinya lebih rendah plus faktor infrastruktur karena dapur SPPG itu punya atau membutuhkan dana untuk dibangun karena dapur SPPG-nya itu belum terbangun maka anggarannya ini tidak terserap. Jadi ini beberapa alasan kemudian kenapa belanja pemerintah pusat pun relatif lebih rendah dibandingkan tahun lalu seperti itu, Mbak. Oke, berarti Pak Yusuf sebagai penekanan juga nih untuk kuartal berikutnya kira-kira penyesuaian atau strategi apa nih yang harus diterapkan agar defisit pun tidak melebar? Ya, yang perlu digarisbawahi sebenarnya kan pemerintah punya target defisit anggaran 2,78 dan target defisit anggaran 2,78% terhadap PDB ini sebenarnya sudah cukup seharusnya ya sudah cukup mengakomodasi kebutuhan belanja. Jadi yang perlu dipastikan adalah pos belanja ini bisa terrealisasikan sesuai dengan koridor atau targetnya. Kemudian dari sisi penerimaan, pemerintah juga perlu memastikan di sekitar 3 bulan terakhir ini penerimaan negara baik yang dari pajak maupun non pajak bisa menutupi atau setidaknya sesuai dengan target yang memang disusun di awal. Caranya sebenarnya cukup beragam ya kalau kita bicara penerimaan. Yang paling penting adalah mendorong perekonomian ke level yang lebih optimal karena penerimaan negara terutama dalam jangka pendek itu sangat sensitif terhadap kondisi perekonomian. Ketika kondisi perekonomiannya membaik, seharusnya sekali lagi kondisi penerimaan negara itu kita juga relatif baik sehingga ketika penerimaan negaranya itu relatif baik, dia setidaknya bisa menutupi beberapa bagian yang harus dibelanjakan pemerintah ya dari sisi belanja di sisa 3 bulan ini. Hal lain yang juga tidak kalah penting adalah pemerintah kan belum lama ini juga menyalurkan stimulus ya paket 8 plus 4 plus 5 tapi 8-nya itu kan ditargetkannya selesai tahun ini. Nah, target yang 8 ini perlu dipantau agar tadi bisa memberikan stimulus ke perekonomian secara lebih optimal. Saya kira hal-hal seperti itulah yang kemudian bisa dilakukan plus eh, yang tidak kalah penting juga adalah jangan memaksakan untuk mendorong pos belanja yang memang tidak bisa terserap gitu ya. Karena sekali lagi APBN itu harus ada pertanggungjawabannya dan proses belanja yang memang punya kemampuan atau fungsi yang belum bisa dieksekusi di tahun ini itu jangan dipaksakan. Artinya biarkan saja nanti kemudian kita perlu evaluasi, pemerintah perlu evaluasi baru kemudian dilanjutkan di tahun anggaran berikutnya. Saya kira evaluasi-evaluasi seperti ini yang diperlukan pemerintah di 3 bulan terakhir di tahun 2025 untuk APBN kita. Baik, semoga masukannya juga bisa didengar ya oleh pemerintah dan kita tinggal nantikan di kuartal berikutnya seperti apa laporan APBN dan semoga nanti juga hasilnya lebih baik lah daripada yang sekarang. Terima kasih banyak Pak Yusuf atas segala insights-nya ya untuk perbincangan kali ini.
Baik kalau begitu, demikian untuk Chonomics kali ini. Sampai bertemu di topik lainnya. Sampai jumpa.